Salam hangat untuk semua. Para hadirin yang terhormat, saat masih muda, kita sering berlomba dengan waktu, sibuk dengan urusan kebutuhan hidup, jarang memperhatikan siapa yang tulus kepada kita, siapa yang hanya basa-basi. Tapi pada suatu saat ketika rambut mulai memutih, kehidupan jadi lebih longgar. Kita sadar bahwa yang terpenting bukanlah banyaknya hubungan, melainkan bersama. Siapa kita bisa jadi diri sendiri. Usia tua tidak butuh keramaian, apalagi memaksakan hubungan yang hanya membuat lelah. Ada kenyataan pahit yang harus diakui. Tidak semua orang layak untuk terus kita temui. Meski itu kerabat, teman lama, atau kenalan dekat. Ada rumah-rumah yang setiap kali dikunjungi, kita pulang dengan hati berat seperti ada goresan di hati karena salah tempat atau salah percaya orang. Maka hari ini saya ingin berbagi tentang 5 tipe orang yang sebaiknya dihindari saat sudah lanjut usia. Tak peduli seberapa banyak waktu luang yang kita miliki, karena usia tua bukan untuk menahan beban, melainkan untuk hidup tenang dan bebas. Ingatlah, kita tidak berhutang kehadiran kepada siapapun. Dan terkadang tidak melangkah masuk ke pintu tertentu adalah cara terbaik untuk menjaga harga diri dan ketenangan jiwa. Pertama, orang dengan jurang kekayaan yang terlalu lebar. Ada hal-hal yang baru kita pahami saat sudah menjalani hampir seluruh hidup. Salah satunya adalah nilai sejati dari keluarga dan persahabatan bukan pada lama kenal, melainkan pada rasa nyaman menjadi diri sendiri saat bersama. Ketika rasa itu hilang, meski menyebut satu sama lain sebagai teman lama, keluarga atau sahabat, itu hanya sebutan belaka. Hidup setiap orang berbeda-beda. Ada yang sukses besar, tinggal di rumah megah, uang berlimpah. Ada pula yang hidup sederhana, makan 3 kali sehari dengan lauk sederhana, berkutat dengan pasar desa, rumah sakit, dan biaya obat. Yang perlu diperhatikan adalah jurang kekayaan itu. Jika tidak disertai kepekaan dan ketulusan, mudah menjadi penghalang terbesar dalam hubungan. Pak Rofi punya teman lama bernama Surya. Dulu saat remaja mereka belajar dan bekerja bersama, berlari menembus hujan di masa sulit. Kemudian Surya berbisnis sendiri, jual beli tanah, membuka usaha. Tak lama jadi pengusaha besar. Sementara Pak Rofi tetap di desa bertani, lalu pensiun dini, tinggal bersama istri dan anak di rumah kecil di kampung. Mereka masih saling berkabar, memanggil satu sama lain dengan akrab, menyebut diri teman lama. Suatu tahun, Pak Rofi ke Jakarta untuk menjenguk cucu yang baru lahir sekalian mampir ke rumah Surya. Karena kangen dengan teman lama, ia menyiapkan beberapa buah mangga dari kebun, beberapa toples sambal ikan buatan sendiri dibungkus dalam tas jaring tua. Dalam perjalanan, ia membayangkan Surya pasti senang bertemu lagi. Teman, sudah puluhan tahun, tapi kenyataan tidak seperti yang dibayangkan. Rumah Surya luas seperti resor. Pintu otomatis terbuka, halaman berlapis batu bersih, rumput terpangkas rapi, interior rumah mewah berkilau. Istri Surya berbicara pelan tapi penuh sopan santun yang kaku. Anak dan cucu sibuk dengan ponsel keluar masuk. Tak ada yang lama memperhatikan Pak Rofi. Surya menyuguhkan teh jahe dalam cangkir porselen yang membuat Pak Rofi takut pecah karena harganya pasti mahal. Setiap kali ingin bicara, Pak Rofi ragu-ragu. Mereka mengobrol beberapa kalimat, tapi terasa seperti orang asing yang baru bertemu. Cerita tentang panen, pasar desa, atau tetangga sudah tidak cocok di meja ini. Surya bicara tentang pasar saham, kontrak investasi, rencana menyekolahkan cucu ke luar negeri. Pak Rofi mendengar tersenyum seadanya. Ia merasa seperti orang asing yang tak diperlukan. Untuk pertama kalinya, setelah puluhan tahun, ia merasakan jurang antara mereka tak bisa dijembatani. Saat pulang, ia meninggalkan tas hadiah di sudut meja, berkata pelan, "Ada sedikit buah kebun dan makanan buatan rumah. Istriku bilang bawa buatmu." Surya tersenyum, melirik tas itu tanpa menyentuh, hanya bilang, "Oh, terima kasih ya." Dalam perjalanan pulang, Pak Rofi diam. Tapi sesampainya di rumah, ia hanya bilang ke istri, "Kayaknya kita nggak akan mampir ke siapapun lagi." Para hadirin, kisah Pak Rofi bukan hal langka. Siapapun yang hidup cukup lama pasti pernah mengunjungi seseorang lalu pulang dengan hati berat. Kita datang dengan tulus, tapi pulang membawa kesedihan yang tak terucap. Bukan karena diperlakukan buruk, tapi karena merasa tidak lagi dianggap dekat.
Jurang kekayaan jika tidak ditutupi kebaikan akan memperlihatkan perbedaan dalam cara pandang, berpikir, dan hidup. Orang kaya tidak sengaja, tapi kadang tanpa sadar memamerkan kehidupan mereka. Membuat teman lama membandingkan dalam diam. Orang miskin tidak minder, tapi tanpa sadar menutup diri, takut salah bicara, duduk tak tenang, makan tak berani. Sakit hati terbesar bukan karena miskin, melainkan karena kehadiran kita di rumah itu tidak dihargai. Orang tua pada suatu saat tidak butuh teman banyak, tidak butuh kemewahan, hanya butuh duduk bersama seseorang tanpa harus menyembunyikan diri, tanpa waspada, tanpa khawatir dinilai dari pakaian atau ucapan. Kadang hanya duduk di lantai, minum teh dingin, cerita tentang anak cucu atau musim tanam, dan hati terasa ringan seperti awan. Jadi jika suatu hubungan membuat tidak nyaman, jika suatu rumah membuat kita merasa kecil, izinkan diri untuk berhenti. Jangan menyalahkan, jangan marah, hanya simpan kenangan indah saat keduanya masih jadi diri sendiri. Karena ada hal yang tak bisa kembali, ada orang yang sudah menjauh, bukan soal jarak, tapi cara hidup dan pola pikir. Jangan memaksa. Jangan karena masa lalu indah lalu memaksakan masa kini sama. Orang dulu bilang berteman dengan yang miskin dapat ketulusan. Berteman dengan yang kaya harus jaga muka. Tapi saat sudah tua, mana ada tenaga untuk terus menjaga muka orang lain. Yang paling perlu dijaga adalah hati kita, ketenangan, dan harga diri. Dan itu dimulai dari tidak mengunjungi rumah orang yang membuat kita merasa bukan diri sendiri. Entah itu teman lama, kerabat, atau sahabat dulu. Luangkan waktu untuk orang yang membuat hati ringan. Atau jika tak ada, luangkan untuk diri sendiri. Usia tua bukan untuk bersaing, bukan untuk jadi tamu mewah, tapi untuk hidup santai, sesuai dengan diri, tanpa terikat nama besar, tanpa tergantung kekayaan, tanpa dilupakan di tengah hidup yang sibuk. Masa muda perlu memperluas hubungan. Usia tua perlu mempersempit untuk menjaga ketenangan hati. Kemana pergi, bertemu siapa, biarkan hati yang menentukan. Dan jika sudah punya jawaban, melangkahlah dengan ringan. Kedua, keluarga yang terlalu mementingkan tata cara. Salah satu hal yang membuat orang tua lelah bukan penyakit atau kesepian, melainkan merasa jadi beban dalam pertemuan yang seharusnya menyenangkan. Ada keluarga yang selalu rapi, teratur, menyambut tamu seperti menyambut pejabat. Makanan harus lengkap, teh harus jenis tertentu. Belum duduk nyaman sudah harus membereskan, berfoto dengan gaya, mengucap terima kasih yang kaku. Orang tua mana masih suka dengan formalitas? Yang dibutuhkan adalah kenyamanan alami, tempat untuk duduk tanpa merasa bersalah saat bicara. Ibu Sari, seorang pensiunan baik hati, tinggal bersama suami di rumah sederhana di kampung. Di usia tua, saat senggang, ia suka mengunjungi kerabat dan teman lama. Suatu kali ia ke Jakarta mengunjungi rumah cucu, pasangan sukses yang tinggal di rumah bertingkat, anak-anaknya sekolah internasional. Baru sampai ia melihat menantu sibuk membereskan dapur. Cucunya memesan makanan tambahan dari restoran. Belum sempat duduk nyaman, ia diajak istirahat lalu dimasukkan ke kamar terpisah dengan AC, handuk, dan baju tidur tebal untuk di dalam rumah. Ia bilang belum lapar, tapi makan siang tetap disajikan penuh. Pasangan cucu Rama bertanya dengan antusias, tapi setiap kalimat terasa sopan berlebihan. Seperti nenek suka makanannya. Makanan agak berbeda. Nenek jangan kecewa ya. Setelah makan membereskan memakan waktu 1 jam. Sore belum sempat istirahat. Ia diajak ke supermarket untuk belanja supaya nenek bawa sesuatu pulang ke kampung. Malam, menantu menyajikan hidangan baru. Ramai berfoto pamer akhir pekan bersama nenek dari kampung. Ibu Sari tersenyum tapi dalam hati diam-diam sedih. Ia berpikir sudah lama tidak merasa selelah ini. Mungkin lain kali tidak mampir lagi. Sekilas seperti disambut baik. Tapi yang Ibu Sari butuhkan hanyalah sepiring sambal terasi, ikan bakar, kursi rotan di teras, teh hangat, dan cerita masa lalu. Bukan hidangan mewah atau lampu terang, tapi hati terasa asing. Banyak orang tua yang merasa begitu lalu menyalahkan diri. Mungkin karena sudah tua tidak cocok lagi. Tapi itu bukan masalahnya. Bukan soal usia. Tapi cara hidup antar generasi sudah terlalu jauh. Hingga perhatian pun jadi pertunjukan. Mementingkan tata cara tidak salah.
Tapi jika formalitas menghilangkan kenyamanan dalam hubungan yang tersisa hanyalah kulit kosong. Generasi muda mungkin melihat itu sebagai penghormatan, tapi orang tua hanya merasa lelah. Apalagi saat setiap kunjungan membuat keluarga itu repot dan kita sendiri tidak nyaman seperti tamu terhormat, tapi juga beban yang harus ditunaikan. Di usia tua, siapa yang masih ingin hidangan mewah, makanan sederhana, teh hangat, cerita tanpa awal akhir tapi hangat, itulah yang berharga. Jika harus ditukar dengan kerumitan, sopan santun berlebihan atau tatapan menyalahkan menantu karena kurang sempurna, lebih baik tidak datang. Orang tua harus menghargai waktu dan tenaga mereka. Pergi ke tempat yang membuat nyaman. Hindari tempat yang membuat merasa mengganggu. Tak ada yang ingin jadi penyebab orang lain repot. Juga tak ada yang ingin kehadirannya jadi acara penyambutan. Daripada mengunjungi keluarga seperti itu, orang tua bisa mengajak teman ke taman, duduk di warung kopi biasa, atau sekadar telepon, cerita masa lalu, bertanya kabar dengan tulus. Kadang seperti itu justru menjaga hubungan lebih lama, lebih dalam, tanpa mengganggu siapapun, tanpa membuat diri jadi beban di mata orang lain. Usia tua paling berharga adalah ketenangan. Semakin sedikit persaingan, hati semakin ringan. Jadi, jika ada tempat yang dulu akrab, tapi kini setiap kunjungan membuat hati lelah, sisihkan sementara. Bukan memutus hubungan, bukan marah, tapi tahu kapan harus berhenti demi menjaga yang indah. Jika ada yang bertanya, kok lama nggak mampir? Cukup tersenyum dan bilang, sesekali kangen, telepon saja sudah cukup. Itu sudah cukup. Ketiga, orang yang terlalu suka kebersihan dan hidup dengan aturan berbeda. Semakin tua kita semakin paham. Perbedaan gaya hidup bisa membuat hubungan terdekat jadi renggang tanpa disadari. Terutama saat seseorang terlalu perfeksionis, terlalu teliti dalam keseharian, hingga hal kecil jadi seperti upacara yang membuat orang lain harus hati-hati. Tante Siti bercerita tentang kunjungan ke rumah adik kandungnya, dan sejak itu tidak berani datang lagi. Tante dan adiknya akrab sejak kecil. Meski tinggal di kota berbeda, mereka sering telepon. Saat libur hari raya, anaknya mengantar jalan-jalan. Kebetulan lewat kota. Tante mampir ke rumah adik beberapa hari, mengira kakak adik lama tak jumpa akan asyik mengobrol. Tapi begitu masuk rumah, adiknya bilang, "Kak, ganti sandal rumah ya. Kemarin lantai dibersihkan, tapi masih ada debu." Belum duduk nyaman, tante merasa adiknya menatap tangan penuh debu setelah perjalanan seharian. Saat makan, adiknya memberi sumpit khusus, bilang, "Maaf ya, Kak, anak-anak di sini agak rewel, takut kuman." Malam itu Tante Siti ingin membantu mencuci piring, tapi adiknya buru-buru mencegah. "Kak, istirahat saja, biar aku." Piring dipisah jenisnya, deterjen juga beda wadah, takut kakak gak biasa jadi bingung. Tante tersenyum kecut, tapi hati terasa berat. Saat masuk kamar, ia meletakkan botol air di meja. Tapi diingatkan, meja kayu gampang bernoda, Kak. Taruh alas. Ya. Besok pagi, Tante buru-buru menolak ajakan tinggal lebih lama, beralasan sibuk, padahal hanya lelah karena harus waspada setiap gerakan. Orang yang terlalu suka kebersihan dan rapi kadang tidak bermaksud menyakiti. Mereka hanya hidup sesuai standar mereka. Tapi jika tidak cukup peka untuk mengutamakan kenyamanan orang lain setara dengan kebiasaan mereka, meski sahabat atau saudara, sulit untuk dekat dalam waktu lama. Bagi orang tua yang paling berharga adalah rasa santai. Jika kemana-mana harus memperhatikan sandal, tempat duduk, cara makan, cara minum, kunjungan jadi bukan senang, tapi seperti ujian sopan santun. Ada yang berpikir, ya sudah, ikuti saja biar tidak ribut. Tapi semakin sering begitu, kita merasa bukan tamu, melainkan pengganggu. Para hadirin, setelah hidup lebih dari setengah abad, kenapa harus ke rumah orang dengan perasaan seperti itu? Orang yang terlalu suka kebersihan biasanya punya aturan sendiri dari cara menggantung handuk, menyusun sepatu, menempatkan tempat sampah, hingga jadwal tidur. Jika kita tidak hidup seperti mereka, mereka kesal. Tapi jika kita ikut, kita lelah. Itu adalah perbedaan tak terlihat dalam budaya hidup yang tidak bisa diisi hanya dengan kedekatan. Jadi jika ada orang dalam hubungan kita yang terlalu rewel, menuntut tinggi, mudah kesal dengan hal kecil, pilih bertemu di tempat netral, telepon, ajak ngobrol di warung kopi,
atau jalan-jalan di taman lebih nyaman daripada jadi tamu di rumah penuh aturan. Orang tua juga punya kelelahan sendiri. Mungkin hari itu perjalanan jauh, lupa ganti baju, tangan belum cuci, omongan sedikit santai. Lalu kenapa kita tidak sengaja? Tapi jika karena itu dianggap kurang beradab, apa itu pantas? Kebaikan sejati adalah saat orang mengabaikan hal kecil demi menjaga hati. Jika Anda orang yang suka kebersihan dan mendengar ini, pahamilah, tamu datang bukan untuk bersaing. Debu di kursi, tetes air di lantai, tidak sebanding dengan kehangatan antar manusia. Di usia tua, tidak perlu sempurna lagi. Hubungan yang membuat kita terlalu menyesuaikan perilaku, memikirkan setiap kata, hati-hati setiap langkah, adalah hubungan yang perlu dipertimbangkan ulang. Kita bertemu untuk berbagi, saling mengisi, dan merasa ringan. Bukan untuk menilai satu sama lain. Tidak mengunjungi rumah orang yang terlalu suka kebersihan bukan karena benci, tapi karena kita tahu di sana kita tidak bisa alami. Padahal orang tua paling menghargai hidup alami. Jadi, buat setiap pertemuan jadi kebahagiaan, pilih tempat yang membuat keduanya nyaman. Dan jika itu bukan rumah mereka, jangan memaksa masuk. Karena semakin tua, kita perlu menjaga kesehatan mental. Terkadang tidak bertemu lebih tenang daripada pertemuan yang dipaksakan. Keempat, orang yang merendahkan Anda. Dari tipe orang yang harus dihindari saat tua, orang yang pernah atau sedang merendahkan Anda adalah yang paling mudah. Melukai harga diri secara diam-diam, dingin, dan terkadang tanpa kata. Saat muda, kita mudah mengabaikan perasaan diremehkan karena masih punya tenaga untuk membuktikan diri, berusaha diakui. Tapi saat sudah melewati setengah hidup, tenaga berkurang, pengalaman cukup untuk memahami hati orang. Berhubungan dengan orang yang masih memandang rendah, bukan lagi hal yang perlu dilakukan. Meski mereka kerabat, teman lama, atau pernah sangat dekat seperti keluarga, Pak Slamet punya sepupu bernama Hendra. Sejak kecil mereka akrab sekolah bersama, bermain di hari hujan, berbagi makanan enak. Kemudian Hendra kuliah, pindah ke Jakarta jadi kepala bagian keuangan. Sementara Pak Slamet karena ayahnya sakit berhenti sekolah, kembali ke desa bertani, lalu bekerja di koperasi hingga pensiun. Sesekali ia ke Jakarta untuk periksa kesehatan, mampir ke rumah Hendra minum teh. Tapi setiap kali datang, ia mendengar ucapan yang tidak sengaja tapi menyakitkan. Mas sehat di kampung pasti nggak ada kerjaan lagi ya? Padi sekarang pasti nggak laku ya? Anak-anak mas pasti di kampung semua. Ke kota tanpa ijazah susah loh. Pak Slamet hanya tersenyum, mengangguk, tidak berkata apa-apa. Tapi pulang ke rumah, ia duduk di teras lama sekali. Bukan karena marah, tapi ia sadar ia bukan lagi sepupu dekat seperti dulu. Kini ia hanya orang kampung di mata orang yang pernah memanggilnya saudara. Sikap merendahkan tidak selalu ditunjukkan dengan kasar. Kadang tersembunyi dalam ucapan yang tampak biasa, tatapan kosong, nada bicara yang lebih tinggi, atau nasihat yang tidak diminta. Orang tidak perlu menghina keras untuk membuat kita merasa kecil. Cukup dengan tidak menganggap kita sederajat. Itu sudah membuat pertemuan jadi dingin dan menyakitkan. Saat kita harus hati-hati dengan setiap kata, merasa dinilai ketimbang didengar, saat setiap cerita hanya membuat orang mengangguk kasihan. Para hadirin, itu bukan lagi hubungan yang sehat. Di usia tua, kita butuh penghormatan lebih dari siapapun. Dan tak ada yang berhak membuat kita merasa kurang berharga hanya karena hidup kita berbeda, uang lebih sedikit, atau tidak lagi punya jabatan seperti dulu. Entah pernah jadi pekerja, petani, guru, atau ibu rumah tangga. Setiap hidup punya nilai sendiri, pantas didengar dengan hormat. Banyak orang tua berkata pada diri sendiri, "Sudah tua, lupakan saja. Kita datang karena ikatan bukan untuk membandingkan." Benar, tapi justru karena sudah tua, kita perlu memilih apa yang membuat hati ringan dan apa yang diam-diam merusak harga diri. Jangan biarkan kebaikan hati kita jadi tempat orang lain memandang rendah. Jangan biarkan ikatan keluarga jadi alasan kita menahan tatapan yang tidak hormat. Dan jangan berusaha menyenangkan orang yang sengaja merendahkan kita. Orang yang tidak menghargai. Seberapa keras kita berusaha, pandangan mereka tidak berubah. Semakin kita mencoba, mereka semakin yakin kita lemah, butuh mereka sehingga merasa berhak melukai kita.
Maka lindungi harga diri dengan menarik diri secara diam-diam. Tidak perlu ribut, tidak perlu memutus, cukup tidak datang lagi. Tidak datang lagi adalah cara bilang pada mereka, saya pantas dapat yang lebih baik. Tidak datang lagi adalah cara menjaga kebaikan yang pernah ada agar tidak hancur oleh pertemuan yang dingin. Di usia tua, kita tidak butuh banyak orang mengakui kita. Cukup kita tidak menyangkal diri sendiri. Dan untuk itu kadang kita harus berani meninggalkan tempat yang dulu sangat akrab. Dekatlah dengan orang yang membuat kita merasa jadi diri sendiri. Orang-orang yang meski kita pakai baju usang, bicara kampungan, tetap mendengar seperti kita adalah harta kenangan. Ngobrollah dengan orang yang membuat kita tertawa karena paham, bukan tersenyum kaku karena dibandingkan, dan menjauhlah pelan-pelan dari tempat yang membuat kita merasa kurang. Bukan karena minder, tapi karena kita punya harga diri untuk tidak memaksakan diri dalam hubungan yang tidak adil. Karena semakin tua, kita harus memilih hidup bersama orang yang menghormati, bukan yang membuat kita menahan. Itu bukan egois, itu adalah mencintai diri sendiri dengan benar. Kelima, orang yang selalu mengeluh. Negatif, pesimis. Ada tipe orang yang saat muda kita bisa tahan karena kasihan atau sabar. Tapi saat sudah tua, lelah fisik dan mental, sebaiknya kita hindari. Yaitu orang yang selalu hidup dalam keluhan, pesimis, dan menyebarkan pikiran negatif di sekitar mereka. Pak Sabar pernah akrab dengan teman seumuran bernama Tahul. Mereka kenal sejak muda, bekerja bersama, jadi tentara bersama, berbagi beras di masa sulit. Waktu berlalu, hidup masing-masing berbeda. Pak Sabar pensiun, hidup tenang dengan kebun, buku, dan kesenangan sederhana di desa. Sementara Tahul, meski punya anak cucu lengkap, selalu membawa sifat berat, merasa selalu dirugikan. Ia mengeluh anak tidak berbakti, suami istri tidak paham, hidup tidak adil, bahkan cuaca pun dikritik. Setiap Pak Sabar berkunjung, belum 5 menit duduk, Tahul mulai curhat. Anak-anak sekarang cuek, enggak peduli sama aku. Aku besarkan mereka seumur hidup. Sekarang sakit gak ada yang tanya. Hidup buat apa capek? Suatu saat aku pergi sendiri saja. I'm B. Awalnya Pak Sabar mendengar, tapi lama-lama ia merasa lelah. Pulang ke rumah, pikirannya masih dipenuhi keluhan, tuduhan pada hidup dan orang. Ia merasa seperti membawa karung penuh energi buruk yang bukan miliknya, tapi terbawa sepanjang sore. Suatu hari, Pak Sabar memutuskan tidak datang lagi. Bukan karena benci teman, tapi ia ingin menjaga ketenangan yang diperoleh setelah hidup penuh perjuangan. Para hadirin, di usia tua tak ada yang punya tenaga untuk jadi tempat sampah emosi orang lain. Kita bisa bersimpati, memberi saran, tapi bukan berarti harus terus tenggelam dalam suasana kelam orang lain. Orang negatif sering tidak sadar mereka menyakiti orang di sekitar. Mereka hanya ingin bicara agar lega, tapi setiap kata mereka seperti racun kecil, meresap ke pendengar, membuat pulang dengan hati berat, melihat hidup begitu sedih, kepercayaan goyah. Jika Anda kuat, cukup teguh untuk mendengar tanpa terpengaruh. Terima kasih. Tapi jika tidak, jangan paksa diri bertahan dengan orang yang selalu mengeluh. Kenyataannya negatif tidak berubah jadi positif. 2 orang sedih bersama tidak membuat bahagia, hanya memperdalam kesedihan. Kita pikir bisa berbagi, membuat mereka kurang sedih. Tapi kesedihan itu tak ada dasarnya. Setiap kali kita memberi energi, kita semakin kehabisan tenaga. Orang negatif sering membandingkan, menceritakan penderitaan untuk membuktikan mereka layak diperhatikan. Tapi perhatian tulus tidak datang dari rasa kasihan, melainkan dari empati dan berbagi yang sering hilang dari orang negatif seiring waktu. Di usia tua, pilih hidup bersama orang yang berpikiran positif. Tidak perlu terlalu optimis, cukup tidak menyeret kita ke jurang keluhan. Luangkan waktu untuk orang yang membuat kita lega setelah ngobrol, dan menjauhlah dari pertemuan yang membuat pulang lebih lelah daripada seharian bekerja di sawah. Jika itu kerabat atau teman lama, tetap jaga hubungan, telepon, tanya kabar. Tapi jangan sering datang jika setiap kali hanya mendengar keluhan, kegalauan, dan kesedihan yang menyelimuti ruangan. Orang tua menghargai ketenangan. Setiap hari adalah anugerah. Jangan sia-siakan untuk obrolan yang hanya membuat hati berat. Biarkan hati kita seperti danau yang tenang. Siapa datang, siapa pergi, hanya meninggalkan riak kecil.
Jangan biarkan siapapun membawa badai lalu meninggalkan kita menanggungnya. Maafkan tapi tahu menjaga jarak. Simpati tapi tahu menolak. Karena kadang menjaga kebahagiaan diri sendiri adalah cara terbaik agar tidak jadi orang negatif lain. Dan itu adalah hal terakhir yang harus kita jaga saat hampir selesai menjalani hidup. Usia tua bukan untuk menahan, memikul atau mempertahankan yang tidak lagi cocok. Ini adalah waktu untuk hidup, untuk diri sendiri. Ringan, santai, tanpa tekanan, tanpa paksaan, tanpa peran apapun. 5 tipe orang yang baru kita bahas. Meski kerabat, teman lama, atau pernah sangat dekat, jika bertemu hanya membuat hati berat dan terluka, izinkan diri untuk mundur. Bukan egois, tapi tahu batas kebaikan. Jangan ke tempat yang membuat kita merasa kecil. Jangan duduk di meja makan tapi hati ingin cepat pergi. Jangan memaksakan senyum pada orang yang memandang kita seperti orang asing. Dan jangan berusaha mempertahankan hubungan hanya karena masa lalu indah. Masa muda perlu memperluas, usia tua perlu mempersempit. Mempersempit hubungan yang tidak tulus. Pertemuan yang hanya membawa lelah. Persempit juga kunjungan penuh sopan santun, tapi tak lagi terasa akrab di hati. Gunakan waktu berharga yang tersisa untuk bersama orang yang membuat kita jadi diri sendiri. Pilih orang yang kita bisa duduk diam bersamanya, tapi tetap terasa hangat. Pertahankan hubungan di mana kita tidak perlu banyak bicara, tidak perlu membuktikan apapun. Hanya hadir sudah membuat orang lain bahagia. Karena ketenangan tidak datang dari keramaian, melainkan dari kecocokan. Kecocokan dalam perasaan, cara hidup, dan hati. Belajarlah berkata tidak pada tempat, orang, dan hubungan yang membuat kita harus memaksakan diri. Karena setelah hidup hampir seumur hidup, kini saatnya kita berhak memilih ketenangan. Bukan karena kita butuh siapa, tapi karena kita layak menjalani hari-hari tersisa dengan bebas, tenang, dan utuh. Terima kasih kepada para hadirin yang mendengar sampai menit terakhir. Jika isi ini menyentuh pikiran Anda, silakan berlangganan untuk terus berbagi hal sederhana tapi mendalam dalam hidup. Semoga para hadirin selalu tenang dan penuh kebahagiaan setiap hari.